Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Banyak orang merasa sangat berat meninggalkan hidup ini. Semua berkata dalam hati, seperti yang pernah diucapkan oleh Khairil Anwar, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Al-Quran pun menggunakan kalimat serupa. Setiap orang dari mereka menginginkan seandainya diberi umur 1000 tahun lagi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 96. Bahkan, bukan hanya 1000 tahun yang diinginkan, tetapi hidup selama-lamanya. Keinginan itulah yang digunakan oleh iblis untuk menipu Adam dan istrinya, sehingga mereka berdua memakan buah pohon yang dinamai oleh sang penggoda dengan Syajarat Al-Khuldi, yang berarti pohon keabadian. Seorang Raja Wan Li dari dinasti Ming di Cina pernah mengumpulkan seluruh tabib, shinsei, dan dokter dari seluruh dunia untuk memberinya obat yang bisa memperpanjang umurnya. Tetapi akhirnya dengan perasaan penuh kecewa dia berkata, "Saya dapat mengalahkan kerajaan manapun, tetapi saya tidak dapat mengalahkan kematian." Demikianlah, semuanya ingin mempertahankan hidup. Bahkan semut kecil yang tampak remeh pun akan melawan jika hidupnya terancam. Keinginan hidup kekal itu antara lain disebabkan umur manusia tidak sepanjang harapan dan cita-citanya. Semua orang mati membawa keinginannya, karena keinginan manusia tidak pernah berakhir. Kalau ini terpenuhi, muncul keinginan lain yang lebih mendesak. Islam memandang hidup ini sangat berarti. Memang tak luput dari keluh kesah dan kesusahan. Kalau kekurangan tidak menimpa dirinya, maka akan menimpa anak, istri, dan sanak keluarga. Akan tetapi, kesusahan itu bukan tanpa imbalan. Oleh karena itu, kehidupan dunia harus disyukuri dan dijadikan sarana menuju alam keabadian yang tidak mengenal rasa takut dan kepedihan. Itulah surga. Dan para penghuninya abadi di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, seperti yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah juga menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka akan digembirakan dengan diberi rahmat, keridhaan, dan hidup kekal di dalam surga. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 20 hingga 21. Dalam surat At-Taubah, Allah bahkan membeli diri dan harta orang mukmin dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Kemudian menegaskan bahwa itu adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 111. Sungguh beruntung orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang menunaikan zakat, dan yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 10 ayat telah diturunkan kepadaku, dan barang siapa mengamalkannya akan masuk surga." Beliau lalu menyebutkan ayat 1 hingga ayat 10 dari surat Al-Mu'minun. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah.
Al-Quran Surah At-Taubah ayat 112. Pada Surah Ali Imran ayat 133 hingga 136, Allah menegaskan bahwa surga telah disediakan bagi orang-orang bertakwa. Kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa tersebut adalah orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Setelah memaparkan ayat-ayat tentang janji surga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa sekian banyak sifat orang-orang yang mendapatkan janji surga itu dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu iman, takwa, dan ikhlas karena Allah, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga orang yang tidak memiliki 3 kriteria ini tidak tercakup dalam kelompok orang yang mendapatkan janji tersebut. 3 kriteria itu masih bisa diringkas lagi ke dalam 2 sifat, yaitu ikhlas dalam menaati Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk lain, sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan 2 sifat ini juga masih dirangkum lagi menjadi 1 sifat, yaitu selaras dengan yang disukai Allah. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa orang yang mendapatkan janji surga adalah orang yang segala tutur katanya dan tindak tanduknya disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya tentu saja dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah orang-orang yang langsung masuk surga, baik tanpa hisab atau mendapatkan hisab yang mudah. Kelak di akhirat ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka dibakar dalam neraka, kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Penduduk surga menamakan mereka dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kesempatan lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh satu kaum dari umatku akan keluar dari neraka karena syafaatku. Mereka disebut Jahannamiyun, para mantan penghuni neraka Jahannam. Hadis, mereka disebut Jahannamiyun, para mantan penghuni neraka Jahannam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain disebut Jahannamiyun, mereka juga dikenal sebagai Utaqa'ur Rahman atau Utaqa'ul Jabbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada seberat zarrah dari iman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kesempatan lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum mukminin ketika memohonkan permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukminin yang berada di dalam neraka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, mereka dahulu berpuasa, sholat, dan berhaji bersama-sama kami. Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, keluarkanlah oleh kalian dari neraka orang-orang yang kalian tahu. Maka bentuk-bentuk fisik mereka pun diharamkan bagi neraka untuk membakarnya. Kemudian orang-orang mukmin ini mengeluarkan sejumlah banyak orang yang dibakar oleh neraka sampai pada pertengahan betis dan lututnya. Kemudian orang-orang mukmin ini berkata, wahai Rabb kami, tidak ada lagi di neraka seorang pun yang Engkau perintahkan untuk mengeluarkannya. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1 dinar, maka keluarkanlah dari neraka. Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang dari neraka. Kemudian mereka berkata lagi, wahai Rabb kami, tidak ada lagi seorang pun yang kami sisakan dari orang yang Engkau perintahkan untuk kami mengeluarkannya. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1/2 dinar, maka keluarkanlah dari neraka. Mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Selanjutnya mereka berkata lagi, wahai Rabb kami, tidak ada seorang pun yang Engkau perintahkan
kami sisakan tertinggal di neraka. Allah berfirman, kembalilah, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji zarah, maka keluarkanlah dari neraka. Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak lagi kami menyiksakan di dalamnya seorang pun yang mempunyai kebaikan. Pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, apabila kalian tidak mempercayai hadis ini, maka jika kalian suka, bacalah firman Allah yang artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 40. Demikian seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelompok Jahannamiyun ini sebelumnya disiksa di neraka, sehingga wajah dan tubuh mereka hitam bagaikan arang. Sebelum masuk surga mereka dibersihkan terlebih dahulu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, mereka dinamakan di surga Al-Jahannamiyun karena hitamnya wajah mereka. Kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami, hilangkanlah bekas ini. Maka mereka diperintahkan agar mandi di sungai surga dan bekas tersebut hilang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain mereka juga mendapatkan kucuran air kehidupan dari penduduk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ahli neraka yang menjadi penghuni kekalnya, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Akan tetapi orang-orang yang ditimpa oleh siksa neraka karena dosa-dosanya, atau Rasul bersabda, karena kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan mematikan mereka dengan suatu kematian. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, lalu dimasukkan ke sungai-sungai di surga. Selanjutnya dikatakan oleh Allah, wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka. Maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tetumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air. Seseorang di antara sahabat berkata, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di padang gembalaan di suatu perkampungan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Siapakah yang akan menjadi suami bagi para wanita di surga nanti? Saat meninggal, keadaan wanita tidak lepas dari 6 hal. Pertama, meninggal sebelum menikah. Kedua, meninggal setelah ditalak suaminya dan dia belum sempat menikah lagi sampai meninggal. Ketiga, sudah menikah, hanya saja suaminya tidak masuk bersamanya ke dalam surga. Semoga ini tidak terjadi pada kita semua. Masing-masing dari mereka ini akan dinikahkan dengan salah satu dari laki-laki yang meninggal sebelum menikah. Laki-laki yang berpisah dengan istrinya, lalu meninggal sebelum menikah lagi. Dan laki-laki yang masuk surga tapi istrinya tidak ikut masuk surga. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, tidak ada seorang bujang pun di dalam surga. Juga keumuman makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Turun dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 31. Seorang wanita jika masuk surga dalam keadaan tidak bersuami atau dia sudah bersuami di dunia, akan tetapi suaminya tidak masuk surga dan ingin menikah, maka pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Terkait dengan hal ini, Syekh Utsaimin berkata, jika wanita itu belum menikah ketika di dunia, maka Allah akan menikahkannya dengan laki-laki yang dia senangi di surga. Maka kenikmatan di surga tidaklah terbatas kepada kaum lelaki, tapi bersifat umum untuk kaum lelaki dan wanita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan itu adalah pernikahan. Keadaan yang lain adalah istri meninggal dalam keadaan masih bersuami, baik suaminya menikah lagi setelah dia ditinggalkan maupun tidak, atau suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi sampai meninggal. Mereka ini akan tetap menjadi istri suaminya. Sedangkan seorang istri yang ditinggal mati suaminya, lalu dia menikah lagi setelahnya,
Sedangkan seorang istri yang ditinggal mati suaminya, lalu dia menikah lagi setelahnya, maka akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Wanita itu milik suaminya yang paling terakhir. Hadis riwayat Abu Asy-Syaikh. Juga sejalan dengan ucapan Huzaifah radhiyallahu anhu kepada istrinya. Jika kamu mau tetap menjadi istriku di surga, maka janganlah kamu menikah lagi sepeninggalku. Karena wanita di surga milik suaminya yang terakhir di dunia. Karenanya, Allah mengharamkan para istri Nabi untuk menikah lagi sepeninggal beliau. Karena mereka adalah istri-istri beliau di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akan tetapi, ada seorang ahli tafsir kenamaan yang menyatakan bahwa kata Arab azwaj yang biasa diartikan dengan istri-istri dan hur'in yang biasa diartikan dengan bidadari sebenarnya kata yang berkelamin netral. Dengan demikian, azwaj bisa diartikan dengan pasangan, yakni bisa diartikan dengan suami atau istri. Sedangkan hur'in bisa diartikan dengan bidadari atau bidadara. Apakah penduduk surga akan bertemu dan berkumpul dengan keluarga mereka sewaktu mereka masih hidup di dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna ayat ini adalah akan dikumpulkan antara diri mereka dengan orang-orang yang dicintainya, seperti bapak-bapak, keluarga, anak-anaknya yang tergolong orang-orang saleh dari kalangan orang-orang beriman untuk masuk ke dalam surga agar menggembirakan mereka. Bahkan mengangkat derajatnya dari yang rendah ke derajat yang lebih tinggi. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Al-Quran Surah At-Tur ayat 20 hingga 21. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Al-Quran Surah Yasin ayat 55 hingga 56. Meski sudah mengalami berbagai macam peristiwa sebelum masuk surga, para penghuni surga masih tetap mengingat hal-hal yang pernah dilakukan semasa di dunia, memperbincangkannya dengan sesama penghuni surga, sebagaimana disebutkan firman Allah. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Al-Quran Surah At-Tur ayat 25 hingga 28. Ada juga yang mengatakan, di surga mereka saling bertanya, yaitu saling mengingat-ingat apa yang pernah mereka lakukan di dunia, seperti rasa letih, perasaan takut akan azab, dan mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hilangnya perasaan takut itu dari mereka. Dengan demikian, para penduduk surga masih mengingat segala sesuatu yang pernah dilakukannya di dunia, seperti perasaan khawatir dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah mereka, makanan-makanan yang dimakan, teman-teman, para pemimpin, atasan mereka, kaum kerabat, harta benda, dan lain sebagainya. Puncak kenikmatan yang diperoleh penduduk surga adalah kesempatan memandang wajah Allah yang maha mulia. Nabi SAW bersabda, jika surga telah dimasuki oleh para penghuninya, ada yang menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah mempunyai suatu janji untuk kalian yang janji tersebut berada di sisi Allah, di mana Dia ingin menunaikannya. Mereka berkata, apakah itu?
Bukankah dia telah memberatkan timbangan-timbangan kami, memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari neraka? Beliau melanjutkan, maka Allah menyingkapkan hijabnya, tabirnya, sehingga mereka melihat wajah Allah. Demi Allah, Allah belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Kenikmatan inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya, kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Yunus ayat 26. Terkait dengan ini, Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penghuni surga adalah kebenaran yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata mereka di akhirat nanti. Bahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwa wajah-wajah mereka yang indah dan berseri-seri karena kenikmatan di surga yang mereka rasakan menjadi semakin indah setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir berkata, kenikmatan yang paling agung dan tinggi yang melebihi semua kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah yang maha mulia. Lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa kenikmatan tertinggi di akhirat ini, yakni melihat wajah Allah Ta'ala, adalah balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang merasakan kenikmatan tertinggi di dunia, yaitu kesempurnaan dan kemanisan iman, kecintaan yang sempurna dan kerinduan untuk bertemu dengannya, serta perasaan tenang dan bahagia ketika mendekatkan diri dan berzikir kepadanya. Beliau menjelaskan hal ini berdasarkan lafal doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Aku memohon kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan aku memohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu sewaktu di dunia. Kenikmatan melihat Allah ini juga bisa dipahami dari banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama dengan jelas, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam waktu melihatnya. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.